Rema hari ini, Yosua 3 ayat 15-16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Ada perbedaan yang sangat mencolok ketika bangsa Israel ada di bawah pimpinan Musa dan Yosua. Di zaman Musa, mujizat sungguh dahsyat terjadi. Laut Teberau terbelah, 10 tulah di Mesir, mujizat burung puyuh, roti mana, dan masih banyak lagi. Namun, jika kita pahami lebih dalam lagi, Tuhan hanya memakai Musa untuk melakukan semua keajaiban-keajaiban itu, sementara bangsa Israel hanya melihat dan menerimanya saja. Berbeda dengan di zaman Yosua, Tuhan bawa mereka pada level yang lebih lagi. Di zaman Musa, Tuhan mengeringkan Laut Teberau terlebih dahulu, barulah Israel melangkah di tanah yang kering. Namun, ketika Yosua dan bangsa Israel berhadapan dengan sungai Yordan yang sedang meluap airnya, mereka melangkah terlebih dahulu. Tepat ketika kaki para tua-tua yang membawa tabut perjanjian menyentuh air, sungai itu baru tersibak airnya dan berhenti mengalir. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mau seluruh bangsa Israel bangkit dan mengerjakan keajaiban bersamanya. Ya, Tuhan mau Israel bangkit. Tuhan mau Israel mengerjakan mandat yang sudah Tuhan berikan, yaitu memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Tuhan mau mengerjakan mujizat dengan kuasanya yang bekerja dalam diri mereka. Bukankah apa yang dialami bangsa Israel juga sama dengan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita saat ini? Tuhan sudah memberikan mandat bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Namun, bukan lagi seperti di zaman Musa, tetapi seperti yang dialami bangsa Israel di zaman Yosua. Tuhan mau umat-Nya melangkah terlebih dahulu, baru sungai Yordan berhenti mengalir. Artinya, Tuhan mau kita melangkah masuk dalam dimensi kuasa-Nya terlebih dahulu, baru kemudian kita akan melihat mujizat-Nya menyertai apa yang kita kerjakan. Dan saat itu terjadi, kita akan siap merebut tanah perjanjian kita, menyelesaikan mandat yang Tuhan berikan atas kita semua. Haleluya! Apakah yang bisa Anda terapkan dalam hidup Anda saat ini melalui kisah bangsa Israel yang berhasil menyeberangi sungai Yordan? Adakah ketakutan yang masih menguasai Anda saat ada mandat dari Tuhan untuk melangkah maju? Bagaimana Anda mengatasinya? Apa yang akan Anda lakukan supaya peremaan Tuhan semakin kuat dan jauh lebih kuat dari semua ketakutan Anda? Tuliskan komitmen Anda. Tuhan Yesus, terima kasih atas mandat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena itu adalah sebuah anugerah dan kehormatan. Berikan kami kekuatan supaya kami terus dimampukan untuk hidup di dalamnya, dan mulai masuk dalam dimensi kuasa-Mu, sehingga mujizat-mujizat semakin dinyatakan melalui hidup kami, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk dapat menunaikan mandat membebaskan bangsa kita perlu melangkah masuk dalam dimensi kuasa dan mujizat Tuhan.